Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada ASII, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Cepin, keenam Jepa, ketujuh Main, dan kedelapan WMUU. Langsung saja ke saham pertama ada ASII yang hari ini ditutup menguat 0,87% ke harga 5.775. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, nilainya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASI akhirnya breakout dari trendline symmetrical triangle-nya. Semoga ini pertanda bagus, tapi konfirmasinya 5.800 ya. Kalau dia di atas itu ya ada peluang dia lanjut uptrend. Target 6.200 sampai 6.400. Semoga 2 minggu ke depan dia bisa sampai ke atas. Cuma harus naik sekitar 15% ya. 10% aja ya. Ya, semoga mampu. Karena juga ASI ini kalau uptrend ya sangat mudah untuk dapat 10% dalam 5 hari. Bahkan lebih bisa dapat ya. Jadi menarik. Ini juga dia berhasil reject dari trend ini area supportnya 5.500 5.600 dipertahankan ya. Semoga aja ini naik, dan konfirmasinya kalau yang baru beli cut loss saja kalau dia tutup di bawah 5.600 ya, boleh juga di bawah 5.500. yang penting harus jual. Kalau nggak mau dibawa turun lebih dalam. Harusnya dengan kondisi chart seperti ini dia arahnya uptrend. Kalau dilihat juga kan ASII sudah breakout dari EMA 20 ya garis ungu. Nah ini akan melengkung ke atas nih. Besok asal minimal tutup di 5.800 saja bagus untuk ASI ya. Tutup di atas 5.800. MACD-nya juga mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, bercat di atas 0 makin tinggi. Jadi peluang ASI harusnya dan minggu depan itu arahnya ke atas, minim-minim bisa 6.000. Semoga tercapai untuk ASII. Langsung saja ke saham kedua, ada Auto yang hari ini ditutup malah terkoreksi tipis 0,44% ke harga 1.115. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Auto ya ini juga di area support 1100 harga psikologisnya, dan dulunya ini dia. Nah ya, dan dia mantul tuh. Jadi harusnya memang ada peluang rebound besok dan minggu depan. Targetnya ya 1150 sampai 1200. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli Auto ya, dia tutup di bawah 1100 jual aja. Jadi risk rewardnya juga kecil ya. Rewardnya sekitar 5 sampai 10%. Lossnya itu paling mentok 3 sampai 3,5%. Pokoknya di bawah 1090 jual aja. Jadi seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang hari ini ditutup menguat 1,26% ke harga 800. Kalau dilihat transaksi asing 4 hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya, IMAS memang terlihat strong downtrend ya. Ya 800 itu harga psikologis, dulu itu adalah support. Waktu di November 2020 dia retest berapa kali tetap dan mantul. Ya ada peluang mantul lah. Kalau ASI besok market bagus, ada peluang mantul. Dia mantulnya ke area 830 sampai 850 ya. Jadi bisa naik tuh sekitar 5% sampai 6%. Tapi disclaimer on sekali lagi, ini saham downtrend ya. Kalau mau coba beli yang penting siap cut loss di bawah 800. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham keempat, ada IMJS yang hari ini ditutup di harga 394 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS ya mantul juga dari dulunya itu resisten 380. Ya kalau Bapak Ibu memperhatikan ya harusnya bisa lihat dulu support dan resisten sebelumnya itu. Nah ini di arah 380 ya. Nah ini kan resisten nih, dia mantul. Jadi seperti itu kan lumayan tuh, harusnya dapat tadi sekitar 14 poin. Dapatlah 3%. Jadi seperti itu ya untuk IMJS ya. Kalau saya bilang udah ketinggalan jauh dari support. Jadi wait and see aja lah. Gak usah terlalu maksa. Kalau siap cut loss lebih dalam ya boleh-boleh aja beli. Nggak ada yang larang juga. Nih ini berapa kali di retest nih 420. Area ini harusnya dilewatinya. Jadi kemungkinan juga IMAS itu akan konsolidasi. Supportnya 380 dan resistennya 420. Dia tektokan aja di area ini. Bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu sudah melihat arahnya mulai konsolidasi, ya belinya dekat support, jangan beli di pertengahan. Jadi seperti itu. Untuk IMJS, kalau saya wait and see aja dulu. Ya kalau menekat beli ya yang penting harus siap cut loss di bawah 380 karena sudah agak jauh ya. Tadi tuh harusnya beli di 380.
Langsung saja ke saham kelima, ada Cepin yang hari ini ditutup di harga 6.150 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing masih terus net buy dan seminggu ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin juga bagus, tinggal nunggu aja momentumnya. ISG masih belum mampu naik ya. Kalau ISG breakout 6.700, Cepin juga akan lari. Target resisten pertamanya ini 6.200, kalau itu di breakout ya 6.600 itu peluang besar untuk Cepin. Cepin juga harusnya bagus arahnya ke atas karena EMA 20-nya juga sudah melengkung ke atas dan akan memotong EMA 60-nya garis hitam nih. Nah, ini kan bagus, mulai menyempit tapi menyempitnya mengarah ke atas dan terus membentuk lower high untuk Cepin ya. Kalaupun yang mau coba beli Cepin di 6.150 nih, cut loss saja kalau dia jebol 6.000, nggak usah kasih toleransi. Kalau enggak, Bapak Ibu bisa dibawa ke 5.800. Harusnya dengan kondisi seperti ini dia nggak jebol 6.000, itu aja ya. Jadi seperti itu, dan Cepin juga sudah breakout dari trendline downtrendnya yang semenjak 16 September. Jadi bagus untuk Cepin ini ya, belinya ya dekat-dekat support. Nah, ini tadi ada dia ke 6.070 sampai 6.080. Jadi seperti itu untuk Cepin. MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross dan sudah melewati perbatasan garis nol lagi. Jadi menarik untuk Cepin. Langsung saja ke saham ke-6, ada Japa yang hari ini ditutup di harga 1.700, terkoreksi 3,13%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa gagal melewati trendline downtrendnya di sekitaran 1.700 sampai 1.800 dan 1.700 sampai 1.690. Nah, ini area support untuk Japa. Bukan di 1.710 tapi di 1.700 sampai 1.690. Ya, ini masih bisa ditoleransi asalkan besok langsung rebound lagi ya. Kalau yang tadi ada beli di 1.700, pokoknya dia kalau tutup di bawah 1.680 jual dulu aja. Kalau memang dia mau naik, harusnya dia bertahan untuk naik, tapi perlu hati-hati karena Japa ini sering membuat ekor ya. Nah, ini dia ekornya sampai 1.670. Jadi Bapak Ibu bisa toleransi itu. Coba 1.665 ya udah, atau pasang auto stop loss di 1.665, 1.660. Ya harus seperti itu. Lebih dari itu ya jangan ditoleransi. Nanti kalau ARB simetris sudah dibuka 25%, penurunan ya bisa dibawa turun lebih dalam. Jadi biasakan pakai cut loss. Lihat support atau harga low 2-3 minggu sebelumnya. Nah, misalnya ini kan di 1.675. Ya buat aja di 1.660. Ya udah, pasang auto stop loss di situ, 2 tick di bawahnya toleransi dari harga sekarang. Cut loss-nya paling 4%. Jadi seperti itu ya. Untuk Japa kalau mau bagus besok harus rebound. Langsung saja ke saham ke-7, ada Main yang hari ini ditutup juga terkoreksi 2,2% ke harga 660. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main ya dia masih konsolidasi lagi. Ya ini menarik karena dia bertahan di atas 660. Ya memang kalau tadi ada beli buy on support ya bisa ada cut loss karena dia turun tadi ke 645 ya. Ya ini kan dia membentuk candle bisa dibilang hammer atau tarikan, tapi memang sudah rawan ya. Ya yang penting kalau Bapak Ibu beli di 660, kalau dia turun ke bawah 650 jual aja dulu. Ya jadi cut loss-nya paling 2 sampai 3% aja. Dan target profitnya kalau dia mantul ya ini area konsolidasinya minim 680 dan bisa ke 700. Nah, lumayan kan 5%. Cut loss-nya paling ya 2 sampai 3% aja. Udah seperti itu ya. Tapi daripada Main ya lebih baik Japa atau Cepin. Ya, ini yang menarik Cepin nih. Arahnya sepertinya akan ke atas karena MACD-nya juga bagus. Moving average-nya juga bagus. Jadi seperti itu ya. Untuk Main, kalaupun yang suka Main ya bisa aja. Ini kan dia di area support kuatnya 660. Harusnya jangan sampai jebol. Dan besok bisa aja ada technical rebound. Karena moving average 20-nya juga sudah melengkung mulai ke atas nih. Ya mulai melandai nih. Nah bisa aja dia nanti seperti ini gambarannya. Kalau dia tema CD-nya juga ini ya bullish divergent, indikatornya naik, sahamnya turun. Kalau saya lihat ya ada peluang rebound lah besok kalau memang mau bertahan dan akan uptrend. Seperti itu untuk Main. Langsung saja ke saham terakhir, ada WMUU yang hari ini ditutup ARB ke harga 140. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMUU aduh udah jelek ya, udah lama saya nggak lihat. Waktu itu saya beli di sekitaran ini waktu di uptrend dan semenjak downtrend ini nggak pernah dipantau lagi ya.
Jadi kemana arahnya, dan dia sudah membuat low baru ya arahnya lanjut turun. Jadi hindari aja. Memang di 140 itu kan kemungkinan ada pantulan, tapi rebound terbatas. Kalau Bapak Ibu ODT beli di support rebound 2-3%, jual aja, nggak usah nunggu penutupan, nggak usah berharap bisa dapat sampai arah. Karena kalau Bapak Ibu ekspektasinya bisa profit lebih besar atau bahkan sampai arah, juga harus siap bisa aja dia mantul 3%-4% terus balik ke arah dan bisa jebol harga beli dan bisa aja cut loss atau floating loss bagi Bapak Ibu yang nggak mau cut loss. Nah, jadi seperti itu kalau trading saham ya, apalagi di saham downtrend ya. Kalau saya targetkan itu 2-5% aja. Kalau gelagatnya nggak mampu naik 2% ke atas juga ya saya TP aja 2%. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang mau follow the trend itu tunggu dia ada candle reversal. Memang setiap orang yang follow the trend itu pasti ketinggalan, nggak mungkin dia dapat di harga bottom. Biasanya dia nunggu konfirmasi baru masuk. Ya biasanya ketinggalan lah sedikit, tapi arahnya ya tetap konfirmasinya kan ke atas. Jadi seperti itu. Untuk WMUU cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.